Shalom, selamat malam Opa, Oma yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dengan program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Edisi hari Rabu 22 Oktober 2025. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Barnabas Yuntoro, anggota PKLU dari GPIB Jemaat Eklesia di DKI Jakarta. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Puji Tuhan, karena anugerah-Nya hingga saat ini kita diberi kehidupan, kekuatan, serta kesehatan. Sebelum kita membaca Alkitab serta merenungkan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah melakukan kegiatan sepanjang hari ini, perkenankanlah kami untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar dapat mengerti, memahami, dan melakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Opa-oma yang terkasih, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 14 sampai dengan yang 25 yang menyatakan, kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. 3 kali sehari ia menaikkan doanya. Mendengar hal itu, sangat sedihlah raja. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menyelamatkannya. Bergegaslah orang-orang itu menghadap raja dan berkata kepadanya, Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Raja pun memberi perintah. Lalu Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan setia, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sebuah batu dibawa dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja menyegilnya dengan cincin meterainya,
juga dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya menyangkut Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Raja kemudian pulang ke istana dan berpuasa semalaman. Ia tidak menyuruh datang menghibur penghibur, dan ia pun tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, raja bangun dan segera pergi ke gua singa. Ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara pilu. Katanya kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan setia, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekelah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengelukai aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, juga terhadap tuanku, ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Raja jangan bersuka cita. Ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua. Daniel pun ditarik dari dalam gua dan tidak ada luka apapun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu orang-orang yang telah menuduh Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Sebelum mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu sudah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Opa, oma yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan malam hari ini diberi judul konsistensi iman kepada Allah berbuahkan keajaiban. Alkisah, Abu Nawas bertemu dengan seorang penjual minyak. Ia mengatakan bahwa minyaknya sangat murni, berkualitas tinggi, serta berkhasiat membuat badan sehat, termasuk membuat kulit halus dan pikiran jernih. Abu Nawas meminta sedikit minyak tersebut untuk ia coba di rumah. Keesokan harinya, dia kembali menemui sang penjual minyak dan mengembalikan minyak tersebut. Abu Nawas berkata, konsistensi bukan soal kata-kata manis, tetapi bukti nyata dari tindakan dan hasil. Kamu harus membuktikan manfaat minyakmu, bukan hanya omongan saja. Daniel sebagai seorang pejabat istana menunjukkan konsistensi imannya kepada Allah melalui perkataan dan tindakan nyata. Sikapnya tersebut menginspirasi orang percaya di sepanjang abad. Daniel ada dalam lingkungan dengan sistem sosial yang jahat. Para pejabat istana yang iri berhasil mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan peraturan yang dapat menjerumuskan Daniel untuk menerima hukuman. Peraturan tersebut adalah larangan untuk menyembah ilah lain kecuali kepada Raja Darius selama 30 hari. Mereka tahu tentang konsistensi iman Daniel kepada Allah
yang disembahnya. Darius terjebak dalam pengambilan keputusan dan akhirnya menyetujui anjuran para pejabat yang jahat tersebut. Menurut tradisi, keputusan raja tidak dapat diubah. Daniel yang tetap konsisten dengan imannya harus dihukum. Meskipun Daniel sangat menyukainya, Darius menjadi sangat sedih. Daniel harus dibuang ke gua singa. Konsistensi iman Daniel yang tidak mau terjebak pada sistem yang jahat berbuahkan keajaiban. Daniel selamat. Keselamatannya menjadi bukti kuasa Allah atas dosa yang tampaknya mustahil bagi logika manusia dan dunia. Demikianlah jika kita hidup tetap percaya kepada Allah, Dia sanggup menyatakan keajaibannya dan hidup kita, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil sekalipun. Amin. Demikianlah renungan malam hari ini. Bila kau kerja pagi dan petang, janganlah engkau mengandalkan kuatmu. Jika kau letih, badan pun lelah, datang padanya, kau kan dipulihkannya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Bapa, hanya Engkaulah harapan dan tumpuan hidup kami, para kaum lanjut usia. Kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan, kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami, para kaum lanjut usia. Kami mengucap syukur atas firman serta renungan malam hari ini. Kami mohon, teguhkanlah iman kami dalam situasi apapun, dalam suka maupun duka, sehingga kami menjadi tanda ajaib-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Hamba-Mu mohon, sambut dan dengarkan doa kami Bapa, yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Penebus firman yang hidup. Amin. Terima kasih Opa, Oma yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.